Lupa saya. Kenapa kamu buat premis seperti itu? Bukan, Kenapa kamu maksudnya bikin Ada apa statement ini? seperti itu? saya lupa. Shalom, selamat datang kembali di channel Menjawab Polemikus. Di dalam video kita kali ini kita akan mendengarkan bersama-sama debat lintas agama antara Elia Miron dan para polemikus muslim. Kita tahu bersama teman-teman para polemikus memberikan pertanyaan-pertanyaan konyol. Dan bersama-sama juga kita dengarkan bagaimana Elia Miron membungkam mulut-mulut mereka. Selamat mendengarkan. Lupa saya. Kenapa kamu buat premis seperti itu? Bukan, Kenapa kamu maksudnya bikin Ada apa statement ini? seperti itu? saya lupa. Kamu lupa juga ya bahwa Ibrahim itu dari India, dari Perindapan. Kamu lupa juga Bukan, ya. Pak. Lupa betul, Bang. Saya Ibrahim itu dari lupa. Perindapan. Yang gak lupa Hah? apa? Yang gak Kamu lupa lupa? menurut kamu? Yang gak lupa apa nih? Coba Abraham gimana? Saya meyakini, kan saya Kristen. Saya meyakini bahwa sejarah saya itulah yang benar gitu loh, bahwa yang disembeli itu Saya adalah nggak nanya, enggak, tadi kita bicara ke topiknya ke Abraham. Kamu bilang yang disembeli siapa? Tunggu ya, aku searching dulu ya. Soalnya aku lupa. Ada lagi lupa, bohong. Ibrahim dari Perindapan ini, kentara ini modelnya ini. Bilang saya kalau Ibrahim dari Perindapan. Malu. Nggak mungkin itu lupa anak SD ya sekolah minggu. Sipi kemana? Sipi kemana nih? Lompat lagi. Diajak. Saya tadi jaringanku, habis jaringanku. Ya, shalom. Biar, Shalom Paladu. iya salam. Wibi saja lampunya satu hilang. Salam. Programa. Ini Ya, Ibrahim ya, dari Bang. Perindapan kan? Bukan, Bang. Aduh, aku betul-betul blank. Bohong kau. Ada juga percaya, lupa. Enggak, Kan Pak. tinggal pilih. Pak Ladusing, kita biarkan dulu dia bernarasi. Kenapa? Kamu mau ngomong apa? Ayo ya, Bang. silakan. Enggak. Makanya saya lupa betul-betul siapa yang disembelih. Cuman menurut yang saya pahami, yang saya ingat, yang saya tahu, bahwa ajaran Kristen itulah yang sungguh-sungguh yang betul-betul dikorbankan oleh Abraham. Kenapa Siapa? alasannya? Kamu gini. Kamu ngomong bahwa yang di dalam kekristenan, gini ya, sekalipun kamu Kristen, saya tidak mengizinkan kamu bernarasi tapi kosong. Kamu mengatakan kamu meyakini yang di Kristen itu benar, tapi kamu nggak tahu dasarnya kenapa. Siapa yang disembelih pun kamu nggak tahu, tapi ngomong itu benar. Gimana sih kamu ini? Bukan karena kamu Kristen, ngakunya pro Kristen, kita membiarkan kamu seperti itu, nggak boleh. Kalau kamu berhadapan dengan orang lain, malu kamu nanti. Terus ini apa positif gitu dia Kristen? Lihat dari jawabannya, memakai kata-katanya tuh mengarah ke RT 6. Mana ada di kata disembeli? Yang dikorbankan yang ada. Nah itu loh Elliot. Ya. Ayo ngopinya cepetan. Ini semua anggota anggota BID. Kamu tahu itu? Nggak tahu aku, Kak. Badan Intelijen Perlontopan Apa sih? Dunia. Ishak. Jadi Abraham itu di ketika Abraham. Oke. Nah, ketika Abraham di usia yang sudah senja dengan istrinya Sarah, lama dia kemudian punya anak, lalu Tuhan Allah nyuruh Abraham untuk mengorbankan yang namanya Ishak. Dan Ishak kemudian Abraham pergi membawa Ishak. Lalu kemudian, ini saya sedang tidak baca, tapi betul-betul tiba-tiba ingat. Nah, Abraham kemudian ditunjukkan Tuhan itu seekor domba, yang kemudian yang disembelih adalah domba. Kan begitu kira-kira. Nah, itu sejarah. Dan saya paham itu sejarah, dan itu yang benar gitu. Nah, Dari kemudian, mana kamu tahu itu benar? iya, itulah keyakinan saya. Saya belajar Alkitab kok. Kenapa kamu bisa bilang itu benar? Ya, saya belajar Alkitab, saya baca di Alkitab. Iya, data sejarahnya dari mana itu? Ya, itulah data sejarah saya. Dari mana itu? Kamu tahu kalau Ishak yang dikorbankan? Dari Alkitab. Oke, dari Alkitab. Buktinya bahwa itu benar apa? Ya, saya percaya bahwa Alkitab itu benar gitu loh, firman Tuhan. Ya udah itu aja. Oh, firman Tuhan. Jadi kamu percaya karena itu adalah firman Tuhan gitu? Iya. Oke, terus?
Ya udah. Jadi sementara orang Islam menganggap bahwa yang dikorbankan adalah yang bukan Ishak, lupa pula aku namanya lagi, Ishak ini siapa? Ismail, itu pun kau susah. Ismail. Nah, jadi itulah yang kemudian mereka anggap mereka lah betul-betul keturunan yang dipilih Tuhan, yang betul-betul padahal bagi saya ya Ismail itu adalah anak, bukan anak dari istri sahnya Abraham, kan intinya begitu. Iya kan? Ya udah, jadi dari situlah jalur keselamatan yang diaktualisasikan oleh Yesus, yang dikorbankan demi menyelamatkan umat manusia. Bagi saya itu aja konsepnya. Makanya saya bilang tadi di awal, saya bilang sudut pandang berbeda. Karena apapun agama Islam itu lahir baru-baru ini. Jadi kalau saya mau belajar sejarah, saya akan lebih percaya sejarah yang disampaikan oleh orang yang lebih tua atau orang yang lebih lama, orang yang lebih dulu ada, ketimbang orang yang baru-baru ini. Islam aja baru lahir tahun 600-an kan, bagaimana mungkin kita percaya soal sejarah dari dia, kan begitu. Oh gitu. Ya iyalah. Oke, misalnya kalau saya tanya kamu nih, kamu tahu dari apa sih buktinya bahwa perkataan Alkitab itu benar bahwa Ishak yang dikorbankan? Ya apa itu iman saya, itu keyakinan saya, Bos. Iya, berarti kamu tidak bisa membuktikan itu. Nah sekarang membuktikannya seperti apa coba? Kalau bukan selain iman. Oke, jadi kamu tidak bisa membuktikannya. Lo nggak bisa, karena yang paling tidak terbantahkan untuk membuktikan itu ya iman. Oh iman. Jadi kamu menjadikan iman sebagai bukti yang kamu katakan sebagai sejarah itu. Tapi gini ya. Kamu mau Kristen atau enggak? Inilah yang membedakan iman Kristen dan iman yang lain. Apa yang membuktikan bahwa memang Ishak yang dikorbankan? Yang pertama, Rosh Hashanah. Di dalam hari raya Rosh Hashanah, itu ada sebuah upacara Yahudi yang ribuan tahun usianya, yang merayakan sebuah upacara yang disebut dengan Akedat Ishak. Artinya pengikatan Ishak untuk dikorbankan. Artinya bahwa Ishak yang dikorbankan oleh Abraham itu sudah sejak turun-temurun diwarisi, sudah sejak turun-temurun diakui oleh orang Yahudi dari pendahulu mereka yang kemudian diwarisi oleh kekristenan. Yang sampai sekarang itu masih ada buktinya. Apa? Akedat Ishak dalam hari raya Rosh Hashanah itu nggak bisa dibantah. Ya, kalau kamu bisa katakan iman, orang akan ketawa dengan itu. Karena kamu ngomong sejarah, tapi kamu konfirmasi dengan iman. Nggak boleh. Ya, gitu bro. Ya kalau kamu Kristen ya itu pengetahuan baru ya. Tapi kalau nggak juga nggak apa-apa lah, terserah. Itu Kristen apa kau? Jadi, Kristen apa? Protestan lah. Oh, di mana gerejamu? Ya, nggak usah kau tanya lah. Kau paling rohani loh, kau paling ngerti soal Kan mau tanya dulu. Bukan ini programnya. Lo kok marah-marah? Gini. Gini. Mungkin kau bukan bersahabat dengan aku. Percayalah. Gini programnya. Gini sebentar programnya. Sebentar. Sebentar. Nanti dulu dengerin dulu. Sebentar. Santai. Itu Elia itu memberitahu kepada kamu, jangan punya pikiran yang negatif, santai aja. Dia makanya harus tanya gereja. Nanti dulu sebentar. Kita berpikiran waras saja. Ketika misalkan saya tanya gereja saya di mana? Saya di karismatik. Loh, kan enak. Maksudnya kita saling menguatkan. Kamu ditanyain gereja kamu di mana sama Elia, ya jawab aja. Misalkan saya di DKI atau di mana ke, nggak masalah toh. Kita sesama saudara. Jangan baper gitu loh ya. Oke?
dengar ya. Lanjut. Saya mau kasih tahu satu pernyataan. Santai ya, tensinya diturunin ya, tensinya. Begini. Oke, tenang. Enggak, gini loh. Ada reaksi itu karena ada aksi gitu loh. Ya. Jadi kalau Elia tadi nanyanya gerejamu apa, itu tuh deskrip gitu loh. Itu udah meremehkan itu, udah Ada reaksi kata siapa deskrip? Lah, Gini loh programa. makanya orang seperti ini yang merasa paling tahu daripada si penanya ya begini. Kamu menafsirkan sikap saya semaumu. kan sikap ketika saya bilang Ya kan, berarti saya percaya bahwa yang dikorbankan adalah Ishak. Apa dasarnya? Dasar saya iman. Lalu kamu salahkan saya. Ya, kalau kamu punya bukti sejarah itu kan sejarah. Lah, maka saya bilang awalnya perspektifnya berbeda. Sejarah Anda sendiri, Bapak. Lah iya, saya bilang sejarah. Betul? Betul. Lalu saya klaim sejarah yang saya paham yang benar karena dengan berdasarkan iman. Kenapa kamu salahkan saya? Loh, kamu membuktikan sejarah dengan iman bagaimana caranya? Ya itu perspektif pribadi saya, Bos. Nggak bisa kamu salahkan. Nggak bisa, kita di forum. Nggak Masalah bisa. gini, sekarang tujuan kalian memperdebatkan sejarah Ismail dan Ishak, tujuannya apa? Kalau untuk meluruskan misalnya sejarah atau penginjilan? Dikatakan bahwa Yesus Kristus itu tidak mati tersalib. Apa data sejarahnya? Iman. Apakah kamu akan membenarkan itu? Ya sudah, karena perspektifnya berbeda. Bagaimanapun dijelaskan nggak akan nyambung. Kamu ngomong sejarah, malah pakai perspektif iman. Iya, sekarang gini, tujuan kalian bikin Komal ini untuk apa? Membahas tentang itu, kalau bukan untuk penginjilan. Kita untuk tidak berbagi meluruskan perspektif. sejarah. Kita untuk meluruskan nge-split sejarah. the gospel kepada orang agar iman yang lurus itu tidak dibengkokkan. Karena para rasul berkata di dalam Galatia 1:8. Saya Kristen. Iya, Saya bilang sudut pandang saya berdasarkan iman. Saya tahu. Kenapa kamu salahkan saya? Ya, saya nggak menyalahkan Anda. Saya melengkapi pengetahuanmu. Nah, itu maksudnya. Kalau kamu diskusi dengan orang lain, kamu ngomong-ngomong bla 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 sejarah, tapi pada akhirnya imani saja, kamu sendiri yang malu. Kamu tadi ngomong dasarnya sejarah, tapi kamu membuktikannya dengan data tidak sejarah. Kamu mau makan pisang goreng, kamu mau goreng pisang tapi nggak pakai minyak goreng, ya nggak nyambung. Itu Kamu maksudnya dikasih tadi tahu, program. dia dikasih tahu loh, bukan dimarah. Dia dikasih tahu. Betul. Tapi malah merasa tertindas kamu. Orang Oke, Kristen tapi jadi tensinya makanya begini programa. Apa yang dikatakan Elia itu betul. Kamu blunder. Jadi gini, kita berlapang dada. Kenapa sih harus ngotot-ngototan? Oh, saya benar, saya ngomong. Untuk apa? Gitu loh. Serap aja. Oh, ini pengetahuan nih, Elia memberi pengetahuan pada saya. Kita terima gitu loh. Oke? Cooling down, santai. Misalkan nih, Elia nanya sama saya nih, sebentar. Pak John, gerejanya di mana? Saya bilang karismatik. Oh ya udah ngerti Elia. Gitu loh. Santai. Jangan apa-apa reaktif santai. Ketika kamu diberitahu kesalahannya, kamu menjawabnya dengan cara iman, padahal kamu bilang sejarah. Kemudian Elia menerangkan gitu, ya terima. Oh ini inputan. Bila perlu catat. Ketika Anda ditanyakan, ini loh sejarahnya begini, sampaikan. Menambah ilmu, besi menajamkan besi. Oke? Udah, saya bisa ngomong enggak? Nggak Ya, boleh, santai ya. Kamu Santai. Oh, tidak Elia menjawab, saya kemana? mirip kadrun, jadi kamu curiga. Makanya kamu dikejar tadi pertanyaan. Karena cara menjawab itu mirip kadrun, gitu. Bukan loh, kayak gini loh ya. Gitu. Sekarang gini, gara-gara berdebat kita kan jadi gini loh ya. Jadi seribu penonton kita, dengar ya. Oke ya. Halo. Kak Elia itu keluar dia. Ya karena kamu botol. Ditanya baik-baik,
Nah itulah, kalau kayak gitu cara ngomong bos, bagaimanapun nggak akan ada orang respect masuk Kristen, paham dah? Nggak ada, kita nggak butuh Nggak ada, respect. kamu Kalau ditanya mau baik-baik. percaya Yesus, percaya Udah, aja. udah, Kita nggak butuh Jawabmu respectmu. itu. Kok saya dimatikan? Percaya Yesus, percaya aja bro. Kita nggak butuh respect. Mau Bukan jadi gini Kristen, loh. jadi Kristen aja. Biar host ambil. Oke, saya nangkap ya. Siap, Sekarang si gini. Pak apa kau propaganda ya? Aduh, sorry, Miku, bukan siapa-siapa, Miku ini, doubling. Sorry ya, beraku itu dulu. Ada 2 HP saya soalnya nih. Pakai mana ini aku bikin ya? Oke, udah ya. Nggak feedback kan John? Oke, udah ya. Nggak feedback kan John? Oke, udah ya. Nggak feedback kan John? Oke. Masih. Oke, ya. Jadi Bapak propaganda siapa sih namamu? Aku bisa baca. Programa ya. Aku lagi nyetir nih. Nah, jadi masalahnya di sini adalah mengenai keimanan dan juga sejarah. Ya, kamu itu membuktikan sejarah itu lewat keimanan, tidak bisa toh. Iman ya iman, sejarah ya sejarah. Itulah hebatnya Kristen, di mana keimanannya didampingin dengan sejarah. Nggak cukup cuma sejarah, arkeolog juga. Ya, ada arkeolognya. Contohnya, kita pergi ke Israel, adakah di situ tempat Yesus disalibkan? Ada. Ada nggak tempat dia dibaptis? Ada. Ada nggak tempat dia dilahirkan? Ada. Semua ada. Di balik sejarah ini ada arkeolognya. Artinya kita nggak asbun. Gitu. Itu hebatnya Kristen, Pak. Jadi kalau diskusi, iman sih iman. Cuman kalau iman itu tanpa dasar sejarah dan arkeolog, itu sama aja, Pak, dengan kisah Doraemon dan Nobita. Nah, Doraemon dan Nobita kan itu ceritanya ada. Tapi kan tidak ada sejarah arkeolog bahwasanya Nobita dan Doraemon itu pernah hidup di bumi. Gitu loh. Jadi kita ini bernarasi, berdiskusi, ada data pendampingnya. Jadi dibalik tadi Pak Elia untuk menerangkan itu bukan untuk menjatuhkan Anda, tetapi memberikan juga edukasi kepada penonton yang 1000 orang ini, Pak. Ya, gitu loh. Jadi kalau kita sama-sama dewasa ngerti lah. Ya, maksud kami itu tidak ada memojokkan atau apa. Anggap itu sebagai edukasi kepada 1000 penonton. Ya, jangan lagi dipeributkan ya. Dia diedukasi loh. Kamu nggak saya hakimi, nggak. Saya nanya gereja kamu itu untuk memastikan bahwa kamu Kristen. Itu tuntutan dari bawah. Makanya saya tanya gereja kamu dari mana. Saya nggak ngomong kamu kok bodoh banget, kamu kok enggak. Tapi kamu kebaperan banget, diedukasi malah nyerang saya. Mirip kadrun, kalau begitu kadrun kan begitu, kalau ditanya marah, tanya saja nipu. Kadrun kan begitu, tanya kamu Jangan hakimi saya. Islam atau Kristen. Nggak boleh. Kamu diam saja. Ya, teman-teman sekalian, kita sudah bersama-sama mendengarkan diskusi yang sangat menarik dari para apologet Kristen, terutama Elia Miron, ya, menjawab banyak sekali pertanyaan-pertanyaan dari para polemikus Muslim, ya, dan bersyukur Elia Miron telah memberikan jawaban yang lengkap, akurat, dan luar biasa sekali. Kita mengucap syukur karena Tuhan mengirimkan kepada kita orang-orang seperti Elia Miron atau dalam tanda kutip para apologet. Seandainya tidak ada para apologet, bagaimana teman-teman? Banyak sekali para polemikus yang muncul dengan menafsirkan Alkitab sembarangan, memberikan data yang sembarangan, dan tentu saja hal itu membuat banyak orang di luar sana yang akhirnya bisa tergerus imannya. Mereka bisa menyimpang ke kanan dan ke kiri akibat ulah dari para polemikus. Dan hadirnya para apologet ini menolong sekali, khususnya untuk teman-teman umat Kristen yang masih awam, yang masih dalam tanda kutip tidak punya banyak
pengetahuan berkaitan dengan iman Kristen, ya, ya mereka tertolong dengan penjelasan-penjelasan seperti ini, ya. Dan saya mengatakan kepada teman-teman bahwa para apologet ini perlu untuk kita dukung. Didukung lewat apa? Ya kita dukung lewat doa. Dan kalau bagi teman-teman mungkin yang merasa tidak mampu untuk berjuang dalam arti menjawab, ya, para polemikus, ya bisa mendukung para apologet ini baik lewat doa teman-teman, semangat dari teman-teman, dan juga support dari teman-teman, baik itu lewat dana, ya, lewat daya upaya apapun yang bisa membantu. Itu mereka aja para polemikus itu bahu membahu untuk saling menolong gitu ya, walaupun apa yang mereka lakukan ujung-ujungnya ya hal-hal yang jauh daripada kebenaran, ya. Mereka hanya mencoba untuk memfitnah lah, ya, menunjukkan hal-hal yang tidak benar gitu ya. Sudah jelas-jelas itu kalau apa yang mereka lakukan berdasarkan undang-undang yang berlaku di bangsa kita, ya mereka itu sebenarnya sudah kena gitulah, sudah kena entah itu kena pasal lah atau apa, ya. Dan ya sekali lagi ya kita bersyukur ada para apologet ini. Dan juga untuk teman-teman anak-anak muda Kristen yang mau belajar tentang bagaimana berapologetika, mau belajar tentang bagaimana berdiskusi, ya teman-teman bisa memanfaatkan kesempatan ini ketika teman-teman mendengarkan diskusi-diskusi yang menarik ini untuk teman-teman bisa belajar, ya, untuk teman-teman bisa juga belajar bagaimana membangun argumentasi saat ada para polemikus yang mengajukan banyak argumentasi kocak gitu, ya. Dan Elia Miron salah satu anak muda ya yang cukup menggemparkan Indonesia, ya. Satu Indonesia ribut, Deddy Corbuzier aja ribut. Teman-teman, kalau Deddy Corbuzier udah ribut itu berarti penanda bahwa seluruh Indonesia itu ya sedang diguncang oleh seorang Elia Miron, kayak gitulah kira-kira, ya. Dan apa yang disampaikan oleh Elia Miron kan itu data-data dan fakta-fakta semua, ya. Bayangkan seorang Deddy Corbuzier aja kebingungan gitu loh, mana yang benar mana yang salah. Dia aja seolah-olah menutup mata terhadap para ustadz-ustadznya yang membahas Alkitab, ya seperti Donitan, Kainama dan banyak kolega-kolega mereka yang membahas Alkitab, dia aja menutup mata gitu, ya. Ya, itulah yang terjadi hari ini di Indonesia, teman-teman. Dan juga kita perlu mendoakan bangsa kita dari hal-hal semacam demikian supaya ya paling tidak bangsa kita boleh terhindar dari orang-orang seperti mereka. Dan kita juga mengharapkan bangsa ini bertumbuh menjadi lebih baik lagi dan tidak ada lagi orang-orang seperti Kainama yang mencari makan lewat cara-cara seperti Donitan dan lain sebagainya, ya. Ya saya mengatakan mereka sedang mencari makan dengan cara-cara seperti ini. Menurut mereka itu hal yang baik, tapi bagi akal sehat, hati nurani itu bukan hal yang baik, karena mereka sedang memutarbalikkan kebenaran. Dan mereka juga tidak pernah berpikir atau membayangkan, atau mungkin mereka sudah siap akan hal itu, bahwa seandainya orang Kristen melakukan hal yang sama yang mereka lakukan, ya mereka nggak suka gitu, mereka marah gitu. Nah itu yang saya bilang, teman-teman, hal-hal yang tidak ada manfaatnya dari apa yang mereka lakukan. Dan ya bagi mereka mungkin itu hal yang wajar dan sah-sah aja gitu, tapi sekali lagi saya katakan tidak ada manfaat dan faedahnya sama sekali, teman-teman. Ya maafkan mungkin saya bicara terlalu lama, tapi ya saya harap teman-teman bisa mengerti apa yang saya maksud, dan teman-teman juga semakin giat di dalam mempelajari firman Tuhan. Saat ini kita akan membaca bersama-sama satu firman Tuhan yang terambil dari Roma 12 ayat 9 sampai dengan ayat yang terakhir. Topiknya adalah nasihat untuk hidup dalam kasih. Hendaklah kasihmu tidak pura-pura, bencilah apa yang jahat, dan berpeganglah pada apa yang baik. Kasihilah seorang akan yang lain dengan kasih persaudaraan, dan hendaklah kamu saling mendahului dalam hal menunjukkan rasa hormat. Kerajinanmu janganlah kendor, hendaklah ruhmu
Selalu bersemangat dan mengabdilah kepada Tuhan. Bergembiralah dalam pengharapan, tabahlah dalam kesusahan, dan tetaplah berdoa. Berilah pertolongan dalam mencukupkan kebutuhan orang-orang saleh, dan berusahalah untuk selalu memberikan tempat menumpang. Mohonkanlah berkah atas orang-orang yang menganiaya kamu, memohonkanlah berkah dan jangan mengutuk. Bergembiralah dengan orang yang bergembira, dan menangislah dengan orang-orang yang menangis. Hendaklah kamu satu hati antara satu dengan yang lain. Jangan tinggi hati, melainkan bergaullah dengan orang-orang yang sederhana. Jangan menganggap dirimu pandai. Kejahatan jangan kamu balas dengan kejahatan. Usahakanlah agar kamu melakukan apa yang baik menurut pandangan semua orang. Jika mungkin, yaitu apabila bergantung kepadamu, hiduplah damai dengan semua orang. Hai saudara-saudara yang kukasihi, jangan berusaha mengadakan pembalasan, melainkan berilah tempat pada murka Allah. Karena mengenai hal itu telah tertulis, pembalasan adalah hakku, akulah yang akan membalasnya, demikianlah firman Tuhan. Tetapi jika musuhmu lapar, berilah ia makan, jika ia haus, berilah ia minum, sebab dengan berbuat demikian kamu menimbun bara api di atas kepalanya. Jadi, janganlah kamu dikalahkan oleh yang jahat, melainkan kalahkanlah yang jahat itu dengan kebaikan. Kepatuhan kepada pemerintah di pasal yang ke-13 sampai dengan ayat yang terakhir. Tiap-tiap orang yang harus tunduk kepada pemerintah yang berwenang, karena tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah. Bahkan pemerintah itu sendiri ditentukan oleh Allah. Sebab itu setiap orang yang melawan pemerintah melanggar pula peraturan yang ditentukan oleh Allah. Dan setiap orang yang melanggarnya mendatangkan hukuman atas dirinya sendiri. Nah, ini teman-teman ya, hukuman yang berlaku di bangsa ini kan sudah jelas. Tapi ya pihak mereka ya dengan seenaknya aja melanggar gitu ya. Karena pemerintah itu menakutkan bagi orang-orang yang melakukan kejahatan, tetapi tidak demikian bagi orang yang melakukan kebaikan. Ingat, inginkah kamu bebas dari rasa takut terhadap pemerintah? Berbuatlah baik, maka kamu akan menerima pujian daripadanya. Karena pemerintah adalah hamba yang dipercaya oleh Allah untuk mendatangkan kebaikan bagimu. Tetapi jika kamu berbuat jahat, kamu harus takut kepadanya, karena pedang yang disandangnya bukanlah sesuatu yang tidak ada gunanya. Pemerintah adalah hamba yang ditetapkan Allah untuk menjatuhkan murkanya atas setiap orang yang melakukan kejahatan. Sebab itu, sudah seharusnya lah kamu tunduk, bukan saja karena kamu takut akan murka Allah, melainkan juga demi suara hati nuranimu. Itulah juga sebabnya mengapa kamu harus membayar pajak, sebab pemerintah adalah wakil Allah yang dipercaya oleh Allah untuk mengurus pekerjaan itu. Jadi bayarlah apa yang seharusnya kamu bayar kepada semua pihak, yaitu pajak kepada pihak yang patut menerima pajak, cukai kepada pihak yang patut menerima cukai. Takutlah terhadap orang yang patut kamu takuti, dan hormatilah orang yang patut kamu hormati. Kepada siapapun juga, jangan berutang apapun selain utang kasih antara satu dengan yang lain. Karena siapa mengasihi orang lain, ia sudah menggenapi hukum Taurat. Sebab perintah, jangan berzina, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan mengingini milik orang lain, dan semua perintah lainnya telah tercakup dalam perintah ini. Kasihilah manusia seperti dirimu sendiri. Kasih tidak berbuat jahat terhadap sesama manusia, sebab itu kasih merupakan kegenapan hukum Taurat. Selain itu, kamu tahu bahwa sudah waktunya bagimu saat ini untuk bangun dari tidur, karena sekarang ini keselamatan sudah lebih dekat lagi bagi kita daripada dahulu pada waktu kita baru percaya. Malam hampir berlalu dan siang hampir tiba. Sebab itu hendaklah kita meninggalkan segala perbuatan kegelapan dan mengenakan perlengkapan senjata terang. Hendaklah kita hidup dengan tingkah laku yang pantas, seperti yang dilakukan orang-orang pada siang hari. Jangan hidup berpesta pora untuk mabuk, jangan hidup dalam persundalan atau pencambulan, dan jangan bertengkar atau iri hati. Tetapi hendaklah Isa Al-Masih junjungan kita yang ilahi sebagai perlengkapan senjata terang.
dan jangan hidup dalam keduniawian untuk memuaskan keinginan-keinginannya. Terimalah orang yang lemah imannya tanpa memperselisihkan apa yang menjadi pemikiran-pemikirannya. Ada orang yang percaya bahwa ia boleh makan semua jenis makanan, tetapi ada juga orang yang lemah imannya dan hanya makan sayur-sayuran. Meskipun begitu, orang akan makan semua jenis makanan. Jangan merendahkan orang yang mematangkan makanan tertentu dan orang yang memantangkan makanan tertentu. Jangan menghakimi orang yang makan semua jenis makanan, karena Allah telah menerima dia. Siapakah kamu sehingga kamu berani menghakimi hamba orang lain? Apakah ia berdiri atau jatuh? Tuhannya lah yang berhak menanganinya, dan ia akan tetap berdiri karena Tuhan berkuasa membuatnya tetap berdiri. Selain itu, ada pula orang yang lebih mengindahkan hari tertentu daripada hari lainnya, sementara orang lain menganggap semua hari sama indahnya. Hendaklah masing-masing orang menetapkan keputusan bagi dirinya sendiri sesuai dengan kata-kata hatinya. Orang yang menganggap istimewa hari tertentu melakukan hal itu untuk menghormati Tuhan. Orang yang makan semua jenis makanan melakukan hal itu untuk menghormati Tuhan, sebab ia mengucap syukur kepada Allah. Dan orang yang memantangkan makanan tertentu melakukan hal itu untuk menghormati Tuhan juga, serta mengucap syukur kepada Allah. Tidak ada seorang pun di antara kita yang hidup bagi diri sendiri, dan tidak ada seorang pun di antara kita yang mati bagi diri sendiri. Jika kita hidup bagi Tuhan, dan jika kita mati bagi Tuhan. Jadi baik ketika kita masih hidup maupun setelah kita mati, Tuhanlah yang memiliki kita. Karena untuk itulah Al-Masih mati dan hidup kembali, yaitu supaya ia menjadi junjungan yang ilahi, baik atas orang-orang yang sudah mati maupun yang masih hidup. Mengapa kamu menghakimi saudaramu? Atau mengapa kamu merendahkan saudaramu? Kita semua akan menghadap tahta pengadilan Allah, sebab ada tertulis, demikianlah firman Tuhan, demi hidupku, setiap orang akan bertekuk lutut di hadapanku, dan setiap mulut akan memuliakan Allah. Jadi, kita masing-masing harus mempertanggungjawabkan diri kita sendiri kepada Allah. Ya teman-teman, demikianlah firman Tuhan yang kita baca. Nanti kita akan melanjutkannya lagi untuk pembacaan firman Tuhannya. Biarlah kiranya firman Tuhan telah kita baca dan kita renungkan ini menjadi rema dan menjadi pedoman di dalam kehidupan kita. Jangan lupa untuk terus dukung perkembangan channel ini teman-teman. Ya, kita akan berjumpa kembali di video selanjutnya. Tuhan berkati kita semua. Shalom.